Jadi Bapak dan Ibu semuanya, dalam kesempatan mungkin sekitar ya 20-30 menit insya Allah kita akan talk show bagaimana memilih dan menggunakan pelumas secara baik dan benar. Dalam hal ini skopnya adalah untuk kendaraan. Bagaimana spesifikasi, kemudian bagaimana cara memilih pelumas yang benar, bagaimana cara penggunaannya. Kenapa sih kok kita perlu oli? Kenapa bukan madu? Kenapa bukan minyak goreng? Minyak goreng kan oli juga, tapi kenapa bukan di sini? Oke ya, coba nih, bapak-bapak kan pengen mobilnya jalan, betul? Mobilnya jalan, mobil jalan itu kan dari pembakaran bahan bakar. Nah, ini kan muter nih Pak, betul ya? Flywheel ini bisa muter karena ada sesuatu yang bikin muter di situ. Kira-kira gambarnya kayak gini. Kira-kira kalau tidak ada oli di situ, kalau nggak ada oli di bagian ini ya, di bagian ini nggak kena oli, mana aja yang rusak? Nah, bagian yang gesek-gesek Pak ya, bagian yang gesek-gesek itu pasti rusak. Nah, berarti bagian ini Pak ya kira-kira ya, ini kan muter terus nih, berarti di situ harus ada oli. Mana lagi nih Pak? Ini ya, harus ada oli. Nah itu juga gesek-gesek juga kan? Harus ada oli di situ. Kemudian, nah bagian yang naik turun, ya, bagian yang naik turun itu harus ada oli. Dan kadangkala, seringkali terjadi ya, seringkali terjadi kasus-kasus yang diderita atau kasus-kasus yang terjadi itu adalah tidak sampainya oli kepada tempat di mana dia harus melumasi. Apa yang menjadi ketika kita start engine, ya kan? Kita hanya mengasumsikan bahwa oli itu jalan, bahwa oli itu nyampe, padahal belum tentu. Belum tentu dia masuk ke bearing-bearing ini ya. Belum tentu. Nah, itu yang pertama. Kok bisa Pak? Ya, boleh jadi oil pumpnya rusak, ya, boleh jadi saluran untuk mendistribusi oli itu buntu, buntu, ya bisa, saluran itu bisa buntu. Nah, kemudian coba perhatikan Pak di sini. Ada bagian yang kayak ada asap-asap di situ. Itu kan bahan bakar yang dibakar ya. Bahan bakar yang dibakar. Nah, asap-asap itu ya, kita menyebutnya soot ya. Yang tidak terbakar sempurna itu bisa jadi tembus Pak. Tembus masuk ke dalam. Ini ruang oli, di sini ruang oli ya. Di sini ruang oli. Nah, tembus masuk ke situ. Nah, ketika tembus masuk ke situ, itu adalah tanggung jawab oli untuk membersihkannya. Dan ini nanti yang bapak-bapak ya, harga oli, engine oil yang kita beli di bengkel ya, apapun mereknya, itu telah melalui riset. Ada aditif di situ. Yang salah satu tugasnya adalah untuk mengcounter kontaminan-kontaminan hasil pembakaran yang masuk. Kenapa? Karena kontaminan-kontaminan hasil pembakaran ini satu, yang pertama sifatnya asam. Merusak dia. Merusak kemana-mana udah. Asam dia. Yang kedua, kontaminan ini sifatnya itu suka gumpal. Coba bayangkan. Andai kata oli itu tidak bisa terdistribusi karena ada penggumpalan. Bapak, stroke itu karena apa? Stroke itu karena penyumbatan. Karena darah tidak sampai kepada tempat di mana dia harus disuplai. Kesemutan itu karena apa? Hah? Ya, darah tidak lancar. Darah tinggi itu karena apa? Darah tidak lancar juga. Tidak lancar juga, atau yang kedua, mungkin darahnya sudah mulai ngental. Ya. Jantung bekerja berat, itu gara-gara
mungkin pipingnya yang tersumbat atau fluidanya yang mengental. Dan itu terjadi di sini. Itu terjadi di sini. Darahnya yang mengental atau salurannya yang mampet. Nah, bagaimana kalau ginjalnya rusak? Andai kata ginjal rusak, apakah darah bisa terfilter dengan baik? Sama. Tugas oil filter di sini itu untuk membersihkan kotoran. Yang salah satunya adalah kotoran hasil pembakaran ini. Nah, maka jangan andai kata filternya rusak atau filternya buntu ya. Masalahnya di oil di engine kita ini, di vehicle kita, itu jenis filternya itu bypass filter. Jadi kalau filternya clog, bypassnya buka sehingga yang disuplai ke bearing adalah oli kotor. Sehingga seluruh tubuh engine itu muter, yang diputer-puter itu adalah oli kotor. Nah, demikianlah kira-kira gambaran Bapak-bapak ya, bahwa semua itu telah didesain ya dengan engineering yang cukup rumit. Nah, permasalahannya di sini nanti kita akan menemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian membuat oli dikatakan sebagai engine oil, dijual sebagai engine oil padahal kosong. Karena untuk membuat oli itu perlu base oil dan aditif. Nanti akan kita lihat. Nah, ini dia jalur-jalur Pak ya. Jadi sebenarnya di engine Bapak itu ada pipa-pipa kecil tidak terlihat, ya itu tempat urat nadi atau jalur-jalur darah itu mengalir. Fungsi lubrikan, singkat saja, yang pertama memang Bapak-bapak ini sebagai friction control untuk mengurangi koefisien gesek. Tetapi nanti akan ada menghindarkan dari chemical attack, kemudian mengontrol temperatur dan juga mengontrol kontaminan. Kalau Bapak-bapak nanti beli oli, nah ini ada must be oil. Nanti ada yang namanya SAE, ada yang namanya API. SAE ini kekentalannya. Semakin gede angkanya, semakin kental atau semakin encer? Semakin gede angkanya, semakin kental atau semakin encer? Semakin kental berarti kerja engine nanti semakin berat atau semakin enteng? Semakin berat. Tapi masuk ke celah-celah lebih gampang atau lebih sulit? Lebih sulit, ya. Jadi ini konsekuensinya. Kemudian API itu performance-nya. Semakin tinggi semakin baik, tetapi nggak semuanya. Ada batasan-batasan khusus yang saat ini mungkin ada di dunia sudah sampai level sini, belum bisa diterapkan di sini. Karena kondisi bahan bakar. Nah, jadi nanti akan kita kasih rekomendasi bagaimana sih cara, apa yang harus kita lakukan dengan dengan pemilihan pelumas ini. Next, Tita. Nah, bikin oil itu gampangnya gini, ada base oil ditambah aditif, di blending. Nah, pihak yang tidak bertanggung jawab, dia cuman beli base oil. Ya, base oil kemudian langsung di packaging dan langsung dijual tanpa ditambahkan aditif. Padahal tadi kita lihat kan ada ada yang dibakar-bakar itu kan, yang jadi asap-asap itu kan. Itu bukan tugas base oil untuk melawan asap-asap itu tadi, bukan. Itu tugasnya dia nih, aditif. Artinya ketika kita membeli counterfeit produk, pelumas palsu, kita tidak mendapatkan ini. Kita hanya mendapatkan ini. Dan aditif itu adalah yang paling penting di engine oil. Maka dalam waktu singkat, stroke itu akan terjadi. Karena tidak ada yang bisa menghandle jelaga-jelaga tadi, hasil pembakaran tadi. Tidak ada yang bisa menghandle panas yang berlebihan ya, karena harusnya ada antioksidan tuh yang menahan kerusakan oli ya. Itu nggak ada, sehingga dan korbannya siapa? Konsumen. Your car, ya, your vehicle. Nah ini contoh-contoh aditif ya, ada banyak Pak ya. Deterjen, dispersan,
oxidation and corrosion inhibitor, friction modifier. Nah, itu adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah teknologi engine oil. Banyak sekali teknologi aditif ini. Next. Nah, kita coba. Saya punya sekian oil, ya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Mana yang paling encer? Kiri paling encer. Yang paling kanan makin kental. Kira-kira kalau saya kasih SAE, maka yang angkanya paling kecil yang kiri atau yang kanan? Yang kiri paling kecil ya. Yang kanan yang paling gede. Engine oil itu didesain di mana vehicle itu harus beroperasi. Kadang-kadang tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang tinggi, seperti kita nggak ada nih kebutuhan untuk sampai bisa digunakan di tempat bersalju seperti itu ya. Nah, biasanya penggantian untuk jenis-jenis fleet itu antara 5.000 sampai 20.000 km. Jadi ekspektasi desainer ya, andai kata R&D dari oli itu didesain di Europe belum tentu cocok dengan R&D yang dengan kondisi yang ada di Indonesia. Traffic jam, apa sih gunanya di depan mobil Bapak? Itu kan ada yang bolong itu. Untuk angin masuk ya. Kenapa angin harus masuk? Untuk mendinginkan mesin, untuk membantu radiator dalam mendinginkan mesin. Artinya kalau kondisi seperti ini pendinginannya hanya dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada kipas. Sehingga lebih efektif mana pendinginannya? Antara yang maju kenceng dengan yang yang terjebak seperti ini? Lebih bagus yang ada udaranya. Nah, ini kasus. Saya pernah diminta untuk mengevaluasi salah satu tambang ya. Tambang itu banyak alat-alat berat yang ternyata kalau kita lihat alat-alat berat yang ada di luar tambang itu ketahanan termalnya itu jauh lebih bagus daripada yang ada di dalam tambang. Karena yang ada di dalam gua, yang di dalam gua ya. Ini ada penambangan emas kan di dalam gua tuh. Sirkulasi udara jelek tuh. Itu seringkali kurang kuat oxidation stability-nya. Nah, kemudian kita kadang-kadang masuk pada situasi seperti ini ya. Oke, next. Nah, jadi bagaimana nih cara memilih yang tepat ya? Rekomendasi yang pertama ketika Bapak-bapak masuk ke bengkel untuk mengganti oil, itu follow equipment recommendation. Bapak mau pakai merek kendaraan A atau kendaraan B, kendaraan C, ikutin manufaktur tersebut. Katakanlah Pak, Bapak harus pakai 10W40, oke. Pilih 10W40. Pak, saya perlu 10W30, oke. Ikut saja. Nah, kemudian cara yang kedua consult workshop engineer. Nah, cuman workshop engineer ini Bapak harus identify ini kira-kira workshop engineer nih dia punya knowledge cukup nggak? Gitu. Jadi usahakan usahakan ketika hendak menggunakan langkah yang kedua, consult workshop engineer, itu yang memang Bapak sudah trust. Dia sudah kenal dengan Bapak, experience dia oke. Nah, silakan masuk ke langkah kedua, consult workshop engineer. Kemudian ex lubricant advisor or technical support from oil supplier. Jadi tanya technical support dari manufaktur oilnya. Oil merek A, oil merek B, oil merek C. Itu kan orang-orangnya bersebaran tuh. Nah, kita bisa tanya ke mereka. Ini saya punya mobil ini nih, cocoknya apa ya? Seperti itu. Nah, kemudian MASPI ini sedang mengembangkan sistem ya web base yang nanti bapak-bapak bisa raise question di sana ya. Saya pengguna mobil merek A telah ini sekian tahun, sekarang kilometernya sudah sekian kilometer, volume yang
cocok untuk saya gitu. Nah, tim Mas Pi nanti menanggapi. Hanya saja sistem itu masih belum masih belum ready. Cuman domain websitenya sudah dipersiapkan. Namanya maspi.id. Yang ini saya sampaikan ke bapak-bapak ibu semuanya, ini loh yang paling sering terjadi di di kita nggak tahu ya. Yang paling kiri itu apa? Kiri atas. Hah? Kenapa bapak ibu di sana? Yang paling iya bocor, betul. Bocor. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bocor ini harus diadres segera. Harus segera direspon segera. Karena kalau darah kita netes ya, urat nadi ini ada yang bocor, kira-kira apa yang terjadi? Kehabisan darah. Kehabisan darah. Kalau kehabisan darah ada yang dipompa enggak? Enggak ada, sama. Kehabisan oli juga enggak ada yang dipompa. Nah, ini akan menyebabkan failure ya. Yang kedua, ini juga kasus yang sering terjadi. Overheat. Ya, mudah-mudahan belum ada yang kena overheat di sini ya. Kira-kira kalau sampai engine Bapak overheat, efeknya bagi oli apa? Hah? Gosong. Sebelum gosong. Kalau gosong itu berarti Bapak udah parah banget itu. Apa Pak di belakang sana? Menguap boleh jadi. Tapi ada yang lebih ekstrim daripada menguap ketika overheat apa Pak? Mencair. Mencair itu sesaat pada saat panas dia sedikit lebih encer. Tapi setelah itu, bukan water hammer? Turun mesin itu efeknya. Mendingin. Kalau pemadam kebakaran sudah datang ya, dingin. Mendidih. Ya, mendidih airnya ya, airnya mendidih. Ya. Jadi oil ketika dipanaskan pertama kali dia akan mengencer. Panas semakin tinggi maka terjadi peristiwa oksidasi. Peristiwa oksidasi ketika berlebihan olinya itu mengental. Sayangnya derajat pengentalan ini eksponensial, nggak linear. Jadi hanya dalam waktu dekat Bapak akan mendapatkan oli Bapak itu menjadi lumpur atau menjadi sludge yang tadinya encer menjadi sangat lengket. Seperti ini. Ketika kasus seperti ini, kalau sludge-nya warnanya hitam dan ada bau gosong, berarti itu Bapak mengalami overheat. Ya. Dan problem berikutnya adalah telat ganti oli. Bapak-bapak dan ibu semuanya tidak ada yang kekal abadi kecuali Tuhan yang Maha Esa. Jadi namanya oli pasti rusak. Namanya oli pasti rusak. Jadi para engineer di equipment atau engine manufacturer telah menstate bahwa penggantian di 5.000 atau penggantian di 7.500 atau 10.000, ikutin itu. Kemudian isu berikutnya adalah counterfeit product dan kemudian adalah isu water contamination. Oke, next. And then kemana kita harus mengalamatkan persoalan ini? Bapak-bapak ketika mendapatkan persoalan ya, ketika ganti oil, Bapak-bapak di workshop ya catat batch numbernya Pak. Saya menggunakan oli merek ini. Nah Pak, andai kata kesulitan mencatat, foto aja, cekrek, simpan data itu. Karena nanti kalau ada suatu masalah, kita bisa refer back bahwa saya menggunakan oli ini. Dan ketika terjadi masalah yang sifatnya serius, ambil sampel. Ambil sampel dalam botol yang bersih, ya. Nah, kemudian discuss dengan workshop. Discuss dengan workshop, apakah itu bengkel resmi, ya. Nanti bengkel resmi bisa memberikan guidance kemana penyelesaian persoalan ini, ya. Bapak bisa call juga lubricant manufacturer customer care,
kontak oil suppliernya, call center oil suppliernya, atau lewat independent konsultan. Next. Ya. Jadi demikian. Buka aja Bukalapak.